Jika di video sebelumnya kita membahas negara-negara terkaya di dunia, kali ini kita akan mengungkap 10 negara termiskin di dunia. Beberapa di antaranya masih bergelut dengan konflik berkepanjangan, krisis ekonomi, dan minimnya infrastruktur. Apakah ada harapan bagi mereka untuk bangkit? Tonton video ini sampai habis, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Kemiskinan sebuah negara bukan hanya ditentukan oleh luas wilayah atau sumber daya alamnya, tapi juga bagaimana negara tersebut mengelola ekonomi, kestabilan politik, serta kesejahteraan rakyatnya. Beberapa negara di dunia masih menghadapi tantangan berat dalam meningkatkan standar hidup penduduknya. Berikut Habapedia rangkum 10 negara termiskin di dunia, berdasarkan PDB per kapita, menurut data International Monetary Fund atau IMF, tahun 2025. Di peringkat 10, yaitu Madagaskar, dengan PDB per kapita sekitar $2.084 atau 33,9 juta rupiah. Negeri yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya ini, justru mengalami kemiskinan ekstrim. Masalah utama di Madagaskar adalah ketergantungan pada sektor pertanian, yang rentan terhadap perubahan iklim, ditambah minimnya infrastruktur, dan akses layanan kesehatan. Di peringkat 9, yaitu Yaman, dengan PDB per kapita sekitar $2.017 atau 32,8 juta rupiah. Perang saudara yang berkepanjangan membuat Yaman terjebak dalam krisis kemanusiaan. Rakyatnya menghadapi kelaparan, minimnya akses air bersih, dan kehancuran ekonomi. Hingga saat ini, Yaman masih bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional untuk bertahan hidup. Di peringkat 8, yaitu Liberia, dengan PDB per kapita sekitar $2.003 atau 32,6 juta rupiah. Dua perang saudara yang terjadi di akhir abad ke-20, meninggalkan dampak besar bagi Liberia. Meski kaya akan sumber daya alam, korupsi dan instabilitas politik, membuat negara ini sulit keluar dari jerat kemiskinan. Di peringkat 7, yaitu Republik Demokratik Kongo, dengan PDB per kapita sekitar $1.908 atau 31,1 juta rupiah. Negara yang kaya akan mineral seperti emas, berlian, dan kobalt ini justru masuk daftar termiskin di dunia. Konflik bersenjata, eksploitasi sumber daya alam oleh pihak asing, serta pemerintahan yang lemah, menjadi faktor utama kemiskinan di Kongo. Di peringkat 6, yaitu Somalia, dengan PDB per kapita sekitar $1.900 atau 30,9 juta rupiah. Selama lebih dari 3 dekade, Somalia terjebak dalam konflik tanpa akhir. Tanpa pemerintahan yang stabil, ekonomi negara ini hancur. Warga Somalia harus bertahan hidup di tengah kemiskinan, kelaparan, dan ancaman kelompok bersenjata. Di peringkat 5, yaitu Mozambik, dengan PDB per kapita sekitar $1.787 atau 29,1 juta rupiah. Mozambik sebetulnya memiliki sumber daya alam yang cukup besar, termasuk gas alam. Namun, ketidakstabilan politik, bencana alam yang sering terjadi, serta lemahnya infrastruktur, menyebabkan perekonomian negara ini stagnan. Di peringkat 4, yaitu Malawi, dengan PDB per kapita sekitar $1.765 atau 28,7 juta rupiah. Negara kecil di Afrika ini sangat bergantung pada sektor pertanian, tetapi dengan sistem pertanian tradisional yang kurang produktif. Kurangnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, juga membuat pertumbuhan ekonomi Malawi terhambat. Di peringkat 3, yaitu Republik Afrika Tengah, dengan PDB per kapita sekitar $1.314 atau 21,4 juta rupiah. Sama seperti Kongo, negara ini memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi rakyatnya tetap hidup dalam kemiskinan. Penyebab utamanya adalah perang saudara yang terus berlangsung, sistem pemerintahan yang lemah, dan rendahnya investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
Di peringkat 2, yaitu Burundi, dengan PDB per kapita sekitar $1.009 atau 16,4 juta rupiah. Burundi adalah salah satu negara dengan angka kelaparan tertinggi di dunia. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian subsisten, yang hasilnya sering tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi, ketegangan politik terus menghambat pertumbuhan ekonomi negara ini. Dan di peringkat 1 sebagai negara termiskin di dunia, yaitu Republik Sudan Selatan, dengan PDB per kapita sekitar $960 atau 15,6 juta rupiah. Sudan Selatan adalah salah satu negara termuda di dunia, yang merdeka pada tahun 2011, tetapi langsung dihadapkan dengan perang saudara, korupsi, dan minimnya infrastruktur. Dengan pendapatan per kapita di bawah $1.000, sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan ekstrim, tanpa akses ke layanan dasar. Bagaimana pendapat Sobat Habapedia? Apakah ada harapan bagi negara-negara ini untuk bangkit dari kemiskinan? Dan bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita bisa terus maju dan menghindari jebakan kemiskinan di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video terbaru dari Habapedia. Terima kasih.